Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai cara menggambarkan struktur Lewis suatu molekul. Jadi teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, stay tune and let's talk about it. Teman-teman, menggambar struktur Lewis suatu molekul sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Akan tetapi, masih sering saya jumpai beberapa siswa itu masih kesulitan mengenai hal ini. Padahal, struktur Lewis itu dapat membantu kita mempermudah memahami ikatan-ikatan kimia dalam banyak molekul ataupun ion poliatom. Nah, selain itu, struktur Lewis juga seringkali digunakan untuk mengetahui sifat-sifat molekul. Karena alasan inilah mengapa skill untuk menggambar struktur Lewis itu sangat penting untuk dikuasai dan diketahui. Saya yakin setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman pasti langsung mampu untuk menggambar struktur Lewis dengan baik dan benar. Nah, langsung saja untuk menggambar struktur Lewis molekul-molekul ataupun juga ion-ion poliatom, kita mengacu pada rangkaian tahap-tahap berikut. Yang pertama, kita menjumlahkan elektron valensi semua atom atau sigma EF. Nah, karena kita harus menjumlahkan elektron valensi pada semua atom, berarti teman-teman sudah harus mampu untuk menentukan elektron valensi pada sebuah atom yang diketahui nilai nomor atomnya. Dalam menentukan jumlah elektron valensi pada molekul ataupun ion, maka saya punya beberapa catatan. Yang pertama, untuk molekul anion, kita harus menjumlahkan elektronnya sebanyak dengan muatannya. Kemudian, untuk molekul kation, maka kita harus mengurangi elektronnya sebanyak muatannya. Kemudian kita masuk ke tahap yang kedua. Kita harus menuliskan simbol atom-atom. Kemudian buatlah struktur kerangka dengan menggunakan ikatan tunggal, di mana ikatan tunggal itu adalah sebuah garis yang mewakili dua elektron. Nah, karena kita harus membuat struktur kerangka, berarti kita harus tahu mana yang menjadi atom pusat dan mana yang menjadi atom yang terikat pada atom pusat. Nah, untuk menentukan mana yang menjadi atom pusat, saya punya beberapa catatan. Yang pertama, biasanya rumus kimia itu sering dituliskan sesuai dengan urutan atom-atom yang terhubung dalam molekul ataupun ion. Jadi misalnya pada hidrogen sianida, maka atom C atau atom karbon akan menjadi atom pusat yang mengikat hidrogen, kemudian mengikat juga nitrogen. Jadi sesuai dengan urutannya. H terikat pada C dan N juga terikat pada C atau karbon. Kemudian catatan yang kedua, pada banyak molekul ataupun ion poliatom, atom pusat biasanya ditulis pertama. Misalnya ion karbonat, di mana atom karbon itu menjadi atom pusat karena ditulis pertama. Begitu juga dengan SF4, di mana S ini menjadi atom pusat. Untuk lebih meyakinkan, biasanya atom pusat itu kurang elektronegatif daripada atom yang mengelilinginya. Nah, kemudian kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu kita menghitung jumlah elektron ikatannya atau sigma EI dan juga non-ikatan. Non-ikatan ini kita dapatkan dari mengurangi jumlah elektron valensi dikurangi dengan jumlah elektron ikatannya. Maka kita mendapatkan elektron non-ikatan. Nah, kemudian masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap keempat. Kita mendistribusikan seluruh elektron non-ikatan ke seluruh atom yang terikat pada atom pusat hingga mencapai keadaan oktet, yaitu 8 elektron valensi di sekitar atomnya. Jadi, elektron non-ikatan itu kita bagi atau kita tempatkan ke atom yang terikat pada atom pusat. Jadi bukan pada atom pusat hingga mencapai oktet. Nah, di sini ada catatan juga bahwa hidrogen itu hanya mampu memiliki sepasang elektron atau 2 buah elektron di sekitarnya. Jadi, hidrogen ini tidak akan bisa mencapai keadaan yang oktet. Mengapa? Karena elektron itu hanya mampu menampung 2 elektron saja di sekitar hidrogen. Selanjutnya, tahap yang kelima, meletakkan elektron non-ikatan yang tersisa pada atom pusat. Jadi setelah kita membagikan atau mendistribusikan elektron non-ikatan pada selain atom pusat, kemudian jika terdapat sisanya tersebut itu kita letakkan ke atom pusat. Jadi atom yang terikat pada atom pusat pertama, kemudian yang kedua, barulah kemudian di atom pusat jika ada sisanya. Meskipun jika penambahan elektron itu pada atom pusat menghasilkan atom pusat yang memiliki elektron valensi lebih dari 8 atau lebih dari oktet. Biasa disebut dengan hypervalen. Biasanya kita jumpai senyawa ini atau molekul-molekul ion poliatom
jika memiliki atom pusat yang berada pada periode ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi untuk periode kedua, atom pusatnya itu selalu mengikuti aturan oktet. Nah, kemudian langkah yang keenam, menentukan struktur yang paling mungkin dengan dua acuan. Yang pertama yaitu berdasarkan susunan oktet atau 8 elektron, dan kemudian yang kedua untuk lebih meyakinkan kita menghitung juga muatan formalnya. Tapi kita fokus di video ini mengenai susunan oktet saja. Kemudian langkah yang terakhir, jika tidak terdapat cukup elektron untuk atom pusat mencapai oktet, maka ubahlah elektron non-ikatan menjadi elektron ikatan membentuk ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 ataupun rangkap 3. Nah, itulah beberapa langkah untuk menggambar struktur Lewis dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita membahas beberapa contoh. Kita pindah di papan tulis dulu. Untuk contoh yang akan kita bahas yang pertama itu adalah PCl3. Bagaimana struktur Lewisnya? Jadi langkah yang pertama, kita menentukan jumlah elektron valensinya dulu. Biasanya untuk menentukan struktur Lewis itu dilengkapi dengan data nomor atom. Nah, di mana untuk PCl3 itu terdapat dua jenis unsur atau dua jenis atom, di mana ada fosfor dan juga klorin. Fosfor nomor atomnya 15 dan atom klorin itu nomor atomnya 17. Berarti P memiliki elektron valensi sebanyak 5 dan atom klorin memiliki elektron valensi 7. Setelah menentukan elektron valensinya, kita bisa menghitung jumlah elektron valensinya. Nah, karena atom P hanya ada satu pada PCl3, maka 1 dikali elektron valensi P kemudian ditambah dengan 3 kali elektron valensi Cl. Berarti kita dapatkan 1 dikali 5 kemudian ditambah 3 kali 7. Total elektron yang ada pada PCl3 itu adalah 26 elektron. Nah, kemudian tahap yang kedua kita membuat struktur kerangka dengan menggunakan ikatan tunggal. Yang menjadi atom pusat di sini adalah atom P yang kemudian dikelilingi oleh 3 atom klorin. Karena PCl3 ini adalah senyawa binar atau terdiri dari dua jenis unsur, nah umumnya yang menjadi atom pusat itu adalah yang pertama ditulis. Jadi P menjadi atom pusat kemudian dikelilingi oleh 3 atom Cl. Jadi struktur kerangkanya kita tulis dengan ikatan tunggal dulu. Kemudian langkah yang ketiga, kita menentukan jumlah elektron ikatannya dan juga jumlah elektron non-ikatan. Untuk jumlah elektron ikatan, kita lihat pada struktur kerangkanya, di mana di sini terdapat 3 ikatan tunggal. Jadi karena terdapat 3 ikatan tunggal dan satu ikatan itu mewakili 2 elektron, maka total elektron ikatannya ada 6 elektron. Karena kita sudah dapat elektron ikatan, maka kita bisa menentukan non-ikatannya dengan 26 dikurangi dengan 6. Berarti tersisa 20 elektron non-ikatan. 26 saya dapatkan dari jumlah elektron total pada PCl3. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap yang keempat, kita membagi elektron non-ikatan yang sudah kita dapatkan tadi ke atom selain atom pusat hingga mencapai oktet. Jadi di sini terdapat 20 elektron non-ikatan yang akan kita bagi ke 3 atom Cl terlebih dahulu. Karena Cl di sini di sekitar atomnya sudah terdapat 2 elektron, berarti membutuhkan 6 elektron tambahan agar Cl itu bisa oktet. Jadi Cl-nya sudah oktet dengan menambahkan 6 elektron. Nah, begitu juga dengan Cl yang lain. Karena kita sudah membagikan elektron ke atom selain atom pusat, nah yang kita bagi itu 3 kali 6, berarti ada 18 elektron yang kita bagi pada atom Cl. Artinya masih terdapat 2 elektron lagi. 2 elektron non-ikatan. Kemudian kita masuk ke tahap yang kelima. Tahap yang kelima kita membagi elektron yang tersisa pada atom pusatnya.
Jadi karena terdapat 2 elektron lagi, maka kita menambahkan 2 elektron tambahan pada atom pusat. Sehingga atom pusatnya juga ikut mencapai keadaan yang oktet. Kemudian, langkah yang terakhir kita menentukan struktur yang paling mungkin dengan acuan susunan oktet. Nah, karena keempat atomnya itu sudah mencapai keadaan yang oktet, Cl sudah oktet, Cl di bawah juga sudah oktet, di kanan juga sudah oktet. Begitu juga dengan atom P yang juga sudah oktet. Nah, maka inilah struktur yang paling mungkin atau yang benar dari PCl3. Jadi, di atom pusat masih terdapat satu pasang elektron bebas. Karena terdapat satu pasang elektron bebas, maka sifat PCl3 itu adalah polar. Jadi PCl3 masuk kovalen polar. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, selanjutnya contoh yang kedua adalah hidrogen sianida. Bagaimana struktur Lewis dari hidrogen sianida? Nah, hidrogen sianida punya 3 jenis atom. Yang pertama adalah hidrogen, kedua C dan juga N. Nah, hidrogen nomor atom 1, karbon 6, dan juga nitrogen 7. Elektron valensi H adalah 1, karbon adalah 4, dan nitrogen adalah 5. Berarti jumlah elektron valensinya ada 1 kali 1 untuk H, kemudian ditambah 1 dikali 4 untuk C, dan juga ditambah 1 dikali 5 untuk N. Maka kita dapatkan 1 ditambah 4 ditambah 5. Berarti total ada 10 elektron pada HCN. Nah, kemudian kita menuliskan struktur kerangkanya. Karena di sini terdapat 3 jenis atom, maka ada 3 kemungkinan struktur kerangka. Nah, kemungkinan yang pertama adalah CHN, di mana hidrogen menjadi atom pusat. Ini yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua HCN, di mana C yang menjadi atom pusat. Dan kemungkinan yang ketiga adalah nitrogen yang menjadi atom pusat. Nah, yang manakah struktur yang mungkin kita lanjutkan? Karena hidrogen hanya mampu menampung satu pasang elektron, berarti hanya memiliki satu ikatan tunggal saja yang terikat dengan hidrogen. Nah, berarti kerangka pertama itu tidak mungkin karena hanya satu ikatan tunggal saja yang mampu ditampung oleh hidrogen. Jadi ada 2 kemungkinan antara kerangka kedua dan kerangka ketiga. Karena atom karbon kurang elektronegatif dibanding dengan atom nitrogen, di mana atom pusat biasanya yang kurang elektronegatif. Berarti yang menjadi kerangka yang kita bisa gunakan selanjutnya adalah kerangka pada bagian nomor 2. Karena yang menjadi atom pusat yang kurang elektronegatif, di mana karbon lebih kurang elektronegatif dibanding dengan nitrogen yang lebih elektronegatif. Jadi kita lanjutkan di kerangka yang kedua. Kita hapus dulu. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Kita menghitung jumlah elektron ikatan. Di mana karena ada 2 ikatan tunggal, maka elektron ikatannya ada 4 elektron yang sudah digunakan untuk berikatan. Berarti yang tersisa atau elektron non-ikatan itu sebanyak 6 elektron. Nah, 6 elektron ini kemudian kita akan distribusikan ke atom selain atom pusat. Karena atom hidrogen hanya mampu menampung 2 elektron di sekitarnya, maka kita tidak menambahkan lagi elektron ke atom H. Jadi kita letakkan ke 6 elektron pada atom nitrogen untuk mencapai keadaan yang oktet. Jadi 6 elektron non-ikatan ini pada tahap keempat itu kemudian kita bagikan ke atom nitrogen. Karena atom nitrogen baru terisi 2 elektron, berarti membutuhkan ke-6 elektron tersebut untuk mencapai keadaan yang oktet. Jadi hidrogen sudah duplet karena hanya mampu menampung 2 elektron dan nitrogen sudah oktet. Nah, akan tetapi yang jadi masalah adalah karbon yang menjadi atom pusat itu belum oktet karena di sini masih terdapat 4 elektron, yaitu berasal dari 2 elektron tunggal. Kemudian kita loncat ke langkah yang ketujuh.
Jika tidak terdapat cukup elektron pada atom pusat untuk mencapai oktet, maka kita mengubah pasangan elektron bebas atau elektron non-ikatan pada nitrogen membentuk ikatan rangkap, di mana ikatan rangkap tersebut menyebabkan karbon itu bisa mencapai oktet. Jadi kita pindahkan atau kita ubah elektron bebas dari nitrogen menjadi elektron ikatan rangkap 3, sehingga karbon itu bisa mencapai keadaan yang oktet. Jadi C kemudian rangkap 3N, yang mana N itu masih terdapat satu pasang elektron bebas. Nah, kemudian kita hitung hidrogen di sini sudah duplet karena hanya mampu menampung 2 elektron. Kemudian nitrogen di sini juga sudah oktet karena ada 6 elektron di rangkap 3 dan satu pasang elektron bebas. Berarti sudah ada 8 elektron. Nah, kemudian di bagian atom pusat karbon itu juga sudah oktet, di mana ada 6 elektron di rangkap 3 dan 2 elektron di ikatan tunggal. Jadi struktur Lewis dari hidrogen cyanida itu seperti ini. Jadi teman-teman, seperti itu cara menggambarkan struktur Lewis dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, itulah yang bisa saya bagi untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jika masih ada yang kurang, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!